Cucu? Cucu. Cucu? Cucu. Oke. Berarti itu serumah tinggal sama berapa orang? Aku sama dia. Oh, sama cucu juga? Cucu. Tiga orang. Cucu kan kembar. Nah yang cewek sama bapaknya sama ibunya, yang ini ikut aku dari bayi. Dari bayi itu? Dari bayi. Oke. Nah, saya tadi tuh belum saya nanya, kan Mas Nabil ini kerjanya serabutan setelah itu. Berarti pendapatannya nggak menentu dong? Iya. Pendapatan tidak menentu? Enggak. Royalti? Tukang sulap. Tukang sulap. Royalti juga kadang ada, Iya. kadang enggak. Nah, berarti kehidupan sehari-harinya dari mana? Aku nggak tahu ya, sejak kita pertama kali jalan, yang aku tahu tiap bulan jatahku segini, ya kamu mau ngapain terserah, tapi jatahku segitu harus dikasih. Dan dia ngasih. Gitu loh, jadi aku nggak pernah tahu dia dapatnya dari mana, pokoknya sebulan ya kamu tak kasih segini ya itulah. Dan nggak pernah kurang dan nggak pernah lebih ya itu. Jadi, Nah Om ngasih uangnya dari mana Om? Tukang sulap. iya, Tukang sulap Om. Jadi kosong isi tiba-tiba ada 1 juta. Ini istriku gitu. Kadang-kadang iya. Serius Om, Cika minta uang dong Om. Sulap. Nah, kalau sekarang lagi nggak ada. Nah, itu gimana? Kalau setelah kecelakaan itu gimana? Kan berhenti bekerja, Mas Nabil. ya ada sisa-sisa tabungan ada deh, terus banyak dibantu oleh teman-teman ya, teman-teman banyak yang membantu gitu loh. Ya, Sampai ya itu sekarang? aja. Iya duduk dah. Oke, artinya Mas Nabil sekarang sudah berhenti bekerja ya? Iya dia berhenti bekerja, Jadi sekarang hanya di rumah saja? hanya di rumah. Oke, makan sehari-hari dari bantuan teman-teman? Bantuan dari teman-teman, Bantuan dari teman-teman sama sisa tabungan yang ada? sisa tabungan yang ada, yang makin menipis. Yang makin menipis, oke baik. Ini Om, Cika pegang Rolling Stone, bento. Suami ini apa Om? Nih. Suami itu nama grup. Itu dapat dari mana penghargaan itu? Ini dari mana Om penghargaannya? Ini dari Rolling Iwan. Stone. Dari Rolling Stone. Suami itu nama? Nama grup? Nama grup Oh Om band. dulu ada grup namanya Suami. Suami ya. Berapa personil Om? 5 ya. Awalnya Ini, Om? enggak. Bukan. Ya ini. Om yang mana ya? Yang mana? Yang baju. Yang gondrong. Yang baju. Semua gondrong Mas. Semua gondrong Mas Dedi iri. Ya ada Mas Dedi langsung ngomong semua gondrong. Jadi nama grupnya Suami bareng dengan Iwan Fals juga ya? Ya. Bareng dengan Iwan Fals juga, oke. Ini penghargaan 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Oh, Menurut Rolling Stone. Rolling Stone. Menurut Rolling Stone. Ini juga, ini banyak sekali penghargaan. Jadi penghargaannya banyak sekali di rumah. Waktu saya datang juga saya lihat ada penghargaannya, ada macam-macam penghargaan. Sayangnya Oh aku banyak kalau penghargaan. nggak bisa diduitin itu. Oh dari RT RW juga banyak. Oke, tapi nah ini dia, ini tadi pertanyaan saya sebenarnya nggak kejawab karena pertanyaannya adalah Mas Nan ini udah berhenti bekerja sejak kecelakaan yang terjadi, terus sekarang bagaimana gitu pekerjaannya? Ternyata memang udah nggak bekerja ya, jadi hidup dari sisa tabungan yang semakin lama semakin menipis. Dan menulis. Menulis apa? Menulis Tulis. kalau ingat. Terus Yang Om tulis kalau inget apa Om biasanya lagu juga? Kadang-kadang lagu, kadang-kadang juga pengalaman. tapi gini saya mau tanya nih, tadi kan Ibu mengatakan bahwa hidup dari tabungan yang semakin lama semakin menipis. Nah, mengetahui tabungan yang semakin lama semakin menipis, nggak pingin punya dapat royalti? Aku mau ngurus kemana? Mau minta sama siapa? Udah biarin aja lah. Tuhan baik kan, pasti ada aja kok jalannya. Aku percaya itu. Jadi nggak. Tapi ada aja kok. Artinya kreativitas itu tetap membuahkan hasil. Tapi Kayaknya kalau malah tambah ribet deh kalau ngurus-ngurus gitu, dia biarin aja lah. Jadi kalau masalah itu udah biar saja. Oke. Kalau ada yang mau bantuin, Om Deddy mau bantuin? Terima Alhamdulillah. kasih. Tuh, bantuin. Ya kan? Bantuin supaya Nggak bantuin, misalkan harusnya dapat royalti, tapi entah saya kemana. bantuin, nggak usah ngomong saya bantuin. Saya baru kenal aja mau bantuin. Oh, Yang apalagi kenal lama dong bantuin. yang kenal lama nggak peka ya.
kenalnya baru. Iya, kenal baru aja bantuin masa yang kenal. Ah, udah usah. Oh, iya. Ya udah. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Oke. Oke. Saya akan mengundang juga, ini adalah 3 komposer musisi yang awalnya adalah pencipta lagu, terus kemudian mereka tampil sebagai penyanyi. Nah, tampil sebagai penyanyi, membentuk grup namanya adalah 3 komposer. Ya, kita undang langsung. Ini adalah apa? 3 komposer. 3 komposer. Mas, Halo, Mbak. Selamat malam. Halo. Iya, silakan. Ayo ketemu lagi. ketemu lagi. Ketemu lagi. Halo. Ayo. Halo. Ini Tengku Syafiq, Maro Kacang, dan Bambi Nur. Betul. Posisinya sama ya, tepat ya? Mario. Saya Mario. Itu tadi dia ngaku-ngaku Mario. Iya, emang sering ada yang ngaku saya sering tuh. Oke. Mario, Bambi. Baby Syafiq, oke. Ini kan dari komposer ya, berarti pencipta lagu. Pencipta lagu, boleh kasih tahu lagu-lagu ciptaannya apa saja? Penyanyinya siapa? Dari Mario. Saya mungkin kalau yang teman-teman tahu ada Afgan, Terima Kasih Cinta, terus Cinta Dua Hati, Afgan juga. Saya Misi Morangkir, Sedang Apa di Mana, Rio Febrian berdua, Marcel Jadi Milikku. Banyak sih, masih banyak. Oke, itu ciptaan-ciptaannya. Oke. Kalau saya ada Afgan juga, Jodoh Pasti Bertemu, Dia, Afgan juga, Wajahmu Memalikan Duniaku, Cherry Bell Love Is You, Diam-Diam Suka, Mau Di Ayunda Untuk Apa, dan masih banyak lagi. Oke. Saya ada Marcel Mendendam, ada Ayu Ting Ting Gregetan, ada Bitri Cinta Sampai Mati, ada Siti Nurhaliza, ada Ruksanaya. Banyak ya? Banyak, oke. Berarti Judul-judul lagu yang langsung Yang- bikin penyanyi langsung melonjak gitu juga, iya nggak sih, dan Mas? terkenal Dan ya. terkenal, Nah ya. ini dia makanya nih saya mau tanya kebetulan pas temanya tepat nih. Ya kan di sini kan ada Mas Daniel. Ini pencipta lagu Bento. Siapa yang nggak tahu lagu Bento ya? nggak tahu Itu ya. udah legend lah ya lagu Bento. Tapi ketika saya melihat keadaan Mas Daniel sekarang, kok tidak seperti penyanyinya ya? Apakah memang itu yang terjadi? Gimana? Bambi Nur. Ya sebenarnya sih, seorang pencipta lagu, kalau dia menghasilkan karya yang populer, seharusnya dia punya kesempatan untuk sejahtera. Karena Harusnya punya kesempatan kesempatan. untuk sejahtera. Baru punya kesempatan ya? Iya, karena sebenarnya sih kesempatan itu harusnya ada banget karena pencipta lagu itu punya hak ekonomis, yaitu royalti. Oke. Dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh pengguna lagu, itu pencipta lagu itu harus dapat royalti. Harus dapat royalti. Ya. Oke. Pada kenyataannya dapat ya? Pada kenyataannya ada yang dapat, tapi ada juga yang mesti dibenahi lagi sistemnya sih. Ada yang harusnya dapat dari mana? Kayak Mas Daniel ini harusnya dapat dari mana? Banyak sih. Pertama kalau misalnya dari penjualan CD fisik ya, fisik tuh zaman dulu mungkin kaset ya. Ya. Kaset. Tapi nanti kalau misalnya digandain lagi dengan bentuk baru seperti CD atau bentuk digital, itu tetap dapat lagi. Setiap digandain, setiap Dapat lagi. Nah, Kalau penyanyi nyanyi di atas panggung dibayar, seharusnya dapat performing right. Performing right. harusnya dapat. Harusnya dapat. Selama ini kalian dapat? Itulah sistem yang harus dibenahi. sebenarnya. Berarti selama ini nggak dapat. Kayak belum sih kalau kita belum. Kita Kalau- belum sih. Di beberapa konser ada yang kita dapat. Jadi saya juga waktu itu sebagai pencipta lagunya aja kaget gitu. Oh dibayar toh? Iya. Karena cuma dibawain manggung kan? Oh ternyata dibayar toh gitu. Iya ini namanya performing rights. Kalau di luar negeri nih sistemnya sudah rapi. Makanya pencipta lagu, satu lagu meledak, duduk diam di rumah aja setiap kali lagu itu dibawakan, Ya, dia ada hak ekonomi yang dia dapat gitu. Oh gitu. Nah ini kita bertiga sih baru ngobrol-ngobrol juga karena Bambi suka ngumpulin komposer-komposer. Ada ide itu ya untuk lebih menyuarakan performing rights ya. Karena kan kalau misalnya Mas Daniel sendiri lagu bentonya mungkin kalau nyari CD atau nyari ini agak sulit gitu. Iya. Tapi kalau lagu dibawakan kan sering sekali siapa ya, penyanyi bisa. yang nggak membawakan lagu bento gitu kan. Jadi harusnya haknya dapat ya. Harusnya. Oke, boleh tahu nggak range-nya berapa sih kalau menciptakan lagu tuh? Orange menciptakan lagu. Masing-masing mungkin ada range beda-beda. sendiri nih. Oke, kalau range-nya beda. Kalau range royaltinya? Sama. Range royalty. Dia ada sih ya, Ada itunya, aturan persentase. persenannya, persentasenya ada. Kalau buat pencipta lagu itu kayak 9
Is it 6 sampai 9%. 6 sampai 9%. Dari penjualan penjualan. CD fisik ya. Dari fisik CD yang dijual. Itu berarti bukan hanya fisik ya, termasuk media online, iTunes dan sebagainya. Nah, kalau tapi kalau untuk RBT atau beberapa digital gitu beda lagi. Dia ada 11 sampai berapa belas persen. Tapi dapat kan? Ada. Ada. Tetap dapat ya? Dapat. Harus Tetap dapat. Harus dapat. Harus dapat. Oke. Kalau perlu diaudit. Kalau perlu diaudit. Oke. Nah, apakah sekarang sudah berjalan dengan sempurna? Ya itulah yang nggak tadi saya bilang memang sistemnya masih perlu dibenahi. Jadi karena untuk mensejahterakan pencipta lagu itu perlu banyak pihak yang terlibat, terutama untuk apresiasinya terhadap pencipta lagu. Oke. Nah, kalau kalian melihat Mas Nanil seperti apa harusnya? Ya inilah berarti memang harus segera diperjuangkan sih sebenarnya. Nah, kayak Mas Nanil ini kan menciptakan liriknya. Itu gimana itu kan? Tetap lirik itu ada bagian hak ciptanya juga. Jadi kan lagu itu kan ada yang diciptainnya lebih dari satu orang kan, bisa berdua, bertiga. Betul. Nah itu kan tergantung persentase kontribusi kita kan. Ya. Kalau misalnya liriknya semuanya kita gitu, nadanya, notasinya semuanya orang lain gitu. Itu berarti 50-50 sebetulnya gitu kan. Oh, atau bagi kayak dua. saya Bambi Syafiq sering kita buat bagian verse atau song gitu. Nada dan lirik ya saya dua-duanya. Tapi untuk ref, nada dan lirik Bambi sama kan 50-50 juga itu. 50-50 juga. Oke. Kalau bertiga berarti 33,3. Ya, berarti Mas Nanil harusnya dapat juga. Iya. Nah, pertanyaannya tadi Mas Nanil nanya, saya minta sama siapa ya? Di mana? Yang pertama yang menggunakan lagu itu siapa? Jadi Yang waktu itu menyanyikan. yang menggunakan Yang yang memiliki master. memiliki master pertama, Heeh. memiliki master rekamannya itu pihak label berarti. Pihak label. Nah, berarti karena dia mendapatkan keuntungan, dia harus men-share royalti kepada pencipta lagunya kan. Karena Bento ini termasuk lagu yang populer, pasti ada royalti yang bisa diambil. Oke. Kalau dari KCI sendiri? KCI itu kan lembaga yang diberikan kuasa untuk Harus jadi member KCI dulu? sebenarnya nggak juga, karena pencipta lagu itu dia sudah punya hak untuk mengkolek royaltinya sebagai self publisher. Jadi tidak perlu masuk ke member KCI? Kalau mau lebih mudah ya lewat lembaga manajemen kolektif seperti KCI ini yayasan kan? Yes. Ya, yayasan. Makanya kemarin kalau nggak salah ada kasus kan gugatan, akhirnya dia lemah karena dia yayasan. Karena Itu juga yayasan. perlu dibenahi lagi. Tapi ada beberapa option lain sih selain KCI. Selain KCI. Ada beberapa lagi Oke, lembaga karena manajemen tadi kolektif. Mas Nanil mengatakan bahwa nggak jelas juga, dia mau minta ke siapa juga nggak jelas juga gitu. Iya. Oke, tapi kalau di luar negeri berarti harusnya ada performing art ya, performing rights ya, performing rights-nya penyanyi pun bayar gitu ya. Kalau karaoke gimana? Sama. Sama. Karaoke. Misalnya kan lagu Bento suka dinyanyikan di karaoke nih. Ya. Dapat nggak harusnya? Harusnya dapat. Ketika dia masukin lagu itu di dalam list mesinnya itu, ya dia harus bayar royalti. Si pemilik karaoke Performing. bayar royaltinya ke? Kalau misalnya kita susah, ya kita masuk ke lembaga collecting society itu. Kayak KCI itu? Lembaga itu kolektif yang seperti KCI atau berhak apa, nanti dia yang akan tagih royaltinya. Oke. Ya, karena prosedurnya kan pasti pertama harus ada, ya kalau mau gampang ya kita pakai lembaga manajemen kolektif. Iya. Berarti harusnya udah enak banget ya kalau udah ciptain satu lagu terus booming, terus kan udah pasti dinyanyiin banyak orang, terus di mana-mana dinyanyiin, kita tuh udah tinggal terima setoran, aturan gitu kali ya? Harusnya. Harusnya. Iya. Oh, perjuangkan dong. Aku jadi pengen ciptain lagu. Oh. Yeay. Nambah lagi nih Potong saingannya. bebek angsa, masak di kuali. Kamu nyiptain lagu, kamu nyanyi, kamu yang bayar. Aku bayar diri sendiri. Nggak bayar penonton. Bayar penonton. Kasihan penontonnya soalnya. Oke. Ya. Tapi intinya sekarang kalian jadi Artis, penyanyi penyanyinya. ya, jadi penyanyinya ya. Oke, Nyiptain sendiri, nyanyi sendiri. Nah, saya mau nanya nih, kenapa jadi penyanyinya? Kenapa ya waktu itu kita juga ketemunya awalnya dari sosial media bertiga karena banyak fans-fans dari penyanyi yang kita buatin itu yang mengenalkan kita satu sama lain. Tapi walaupun sosoknya udah tahu, oh ini pencipta lagunya, cuman belum pernah ketemu. Dan akhirnya kita buat video, kita nyanyiin lagu kita, medley, kita penggal, terus akhirnya kita posting ke YouTube. Oke. Sebenarnya awalnya karena kesamaan visi mungkin. Karena sama visi karena akhirnya sama pencipta bikin grup, lagu, satu grup. ya, Oke, bikin sebelum ada nyanyi, satu pertanyaan terakhir aja ya. Enakan mana secara ekonomi, secara pendapatan, jadi penyanyi atau jadi pencipta lagu? Ya, saya tuh sering banget ditanya itu ya. Lebih enak ciptain lagu atau nyanyi secara royalti? Lebih enak nyanyi lagu ciptaan sendiri sebetulnya. Enggak, serius.
Ya, karena dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya. Nyanyiin. Tapi kalau nyanyiin lagu orang dan penciptanya, besaran mana? Nyanyiin dapat? lagu orang sama kita ciptain, tergantung ya. Kalau kita nyanyiin lagu orang yang nggak hits, tapi kita ciptain lagu-lagu yang bisa jadi hits. Hits itu artinya dikonsumsi banyak orang ya, secara legal. Ya masih bisa lebih dibilang besaran pencipta. Tapi kalau jadi penyanyi satu lagu hits, walaupun bukan ciptaan dia, off air-nya banyak ya mungkin lebih cash and carry kan. Oh, dari Kalau off air-nya off air, mereka kan? langsung Iya. lebih dapat langsung lebih besar ya. Oke, baik. Oke, kita dengar dulu kalau gitu ini adalah perform dari 3 komposer. Sini ya. Bila kau menjadi milikku, aku tak mau untuk berjanji setia. Bila kau memilih hatiku, aku tak akan berikan kata-kata indah. Oh, jangan kau berharap lebih kepadaku, biar semua berjalan dengan apa adanya. Belum tentu aku cintamu selamanya. Belum tentu kau dan aku bahagia. Hanya waktu tunjukkan siapa kita. Segala kelemahan kita, karena belum tentu kita selamanya. Bila kau memilih hatiku, aku tak akan berikan kata-kata indah. Oh, jangan kau berharap lebih kepadaku, biar semua berjalan